Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 2 orang, yaitu Aziza Tazkira Paramita El Razi dan saya Hilman Alfarizi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah RSA, cara kerja, implementasi, kelebihan maupun kekurangan dari RSA tersebut. Sejarah RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976. Yaitu Ron Rivers, Adi Shamir, dan Leonard Adleman. Mereka bertiga dipertemukan membuat dan meneliti algoritma kriptografi tersebut dengan background pendidikan yang berbeda di Lab Artificial Intelligence Kampus MIT. RSA pertama kali diterbitkan dalam jurnal akademik dan dengan cepat menjadi metode standar dalam kriptografi kunci publik. RSA juga merupakan teknik kriptografi dengan memanfaatkan dua bilangan prima yaitu P dan Q. Dari kedua bilangan prima tersebut dapat diperoleh sebuah public key. Public key ini digunakan untuk mengenkripsi sebuah plain text. Dan sebuah private key digunakan untuk mendekripsi ciphertext. Algoritma RSA merupakan teknik kriptografi yang paling efektif sampai saat ini. Hal ini disebabkan karena sulitnya memfaktorkan bilangan bulat yang besar menjadi faktor-faktor prima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziza. Baiklah, saya akan membahas bagaimana cara kerja atau arsitektur pada algoritma RSA. Yang pertama yaitu pembuatan kunci. Memilih dua bilangan prima yaitu P dan Q. Menghitung modulus N sama dengan P kali Q. Tausian N sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Memilih bilangan relatif prima atau E sebagai kunci publik. D dihitung sebagai inverse modulo dari terhadap tausian N yang memenuhi E kali D kekongruenan 1 modulus tausian N. Hasil algoritmanya yaitu kunci publik adalah pasangan E dan N dan kunci privat adalah pasangan D dan N. Kemudian enkripsi. Pesan asli M dienkripsi menggunakan kunci publik E dan N dengan rumus C sama dengan M pangkat E mod N. Di sini C adalah ciphertext yang dihasilkan. Kemudian dekripsi. Dekripsi dilakukan dengan kunci privat DN untuk mendekripsi ciphertext. M sama dengan C pangkat D mod N. Hasilnya adalah pesan asli M. Kemudian cara kerja RSA secara manual. Yang pertama, kita pilih dua bilangan prima P dan Q. Misalnya P sama dengan 47 dan Q sama dengan 71. Yang kedua, hitung nilai N dan tausian N. Nilai N didapat dengan mengalihkan kedua bilangan prima, yang dimana dengan rumus N sama dengan P kali Q, yaitu 47 dikali 71, hasilnya 337. Lalu, hitung fungsi tausian Euler atau tausian N dengan rumus P dikurang 1 dikali Q kurang 1, yang dimana 47 dikurang 1 dikali 71 kurang 1, dengan hasil 3220. Yang ketiga, pilih kunci publik E, yang dimana kita akan menentukan dengan 79. Yang relatif prima dengan 3220, karena pembagi bersama terbesarnya adalah 1. 4. Nilai E dan N dapat dipublikasikan ke umum. Yang kelima, hitung kunci privat D yang memenuhi E kali D kekongruenan 1 modulus tausian N. D adalah balikan E dalam modulus tausian N. D dapat dihitung dengan algoritma Euclidean atau dengan rumus D sama dengan 1 ditambah K tausian N per E. Dengan mencoba nilai-nilai K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, diperoleh nilai D yang bulat adalah 1019. Ini adalah kunci privat untuk dekripsi. Nah,
Setelah kita mendapatkan kunci publik dan kunci privat, misalkan Bob akan mengirimkan plain text M sama dengan Hello Alice kepada Alice dengan memisahkan A sama dengan 00, B sama dengan 01, sampai Z sama dengan 25, maka pesan M dikodekan ke dalam integer atau spasi diabaikan menjadi M sama dengan 070411 dan seterusnya. Pecah M menjadi blok yang 4 digit, yaitu M1 0704, M2 1111, M3 1400, M4 1108, M5 0204. Kemudian Bob mengenkripsi setiap blok dengan menggunakan kunci publik Alice E sama dengan 79. Yang dimana C1 704 pangkat 79 modulus 3337 hasilnya 328. C2 1111 pangkat 79 modulus 3337 hasilnya 301. C3 1400 pangkat 79 modulus 3337 sama dengan 2653. C4 1108 pangkat 79 modulus 3337 sama dengan 2986. C5 sama dengan 204 pangkat 79 modulus 3307 sama dengan 1164. Yang dimana cipteteksnya adalah 0328 0301 2653 2986 1164. Bob mengirim cipteteks C kepada Alice. Kemudian Alice mendekripsi cipteteks dengan menggunakan kunci privatnya, yaitu D sama dengan 1019. M1 sama dengan 328 pangkat 1019 modulus 3337 sama dengan 704 atau sama dengan 0704. M2 sama dengan 301 pangkat 1019 modulus 3337 sama dengan 1111. M3 sama dengan 2653 pangkat 1019 modulus 3337 sama dengan 1400. M4 2986 pangkat 1019 modulus 3337 hasilnya 1108. M5 1164 pangkat 1019 modulus 3337 hasilnya 204. Alice memperoleh kembali plaintext dari Bob yang dimana M sama dengan 07041111400011080204 yang dikodekan kembali menjadi M sama dengan Hello Alice. Kemudian cara kerja algoritma RSA dengan menggunakan tools, yaitu yang pertama pseudocode RSA Key Generation menggunakan SymPy. Yang pertama, input bilangan prima P dan Q. Verifikasi bahwa P dan Q adalah bilangan prima menggunakan is_prime P dan is_prime Q dari SymPy. Yang kedua, hitung N sama dengan P kali Q. Yang ketiga, hitung Gaussian N sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Yang keempat, input nilai E sehingga E lebih besar dari 1 dan E lebih kecil dari Gaussian N. Yang kelima, gunakan mode underscore inverse E Gaussian N untuk menghitung nilai D. Yang keenam, hasilkan kunci publik E dan E. Yang keenam, hasilkan kunci publik EN dan kunci privat DN. Kemudian, pseudocode RSA encryption dengan SymPy. Yang pertama, input pesan M sebagai string. Yang kedua, konversikan setiap karakter M menjadi angka ASCII. Yang ketiga, untuk setiap karakter M_I, gunakan fungsi POW. M_I EN untuk menghitung C_I sama dengan M_I pangkat E modulus N. Yang keempat, gabungkan semua C_I sebagai pesan trankripsi.
Pseudocode RSA decryption dengan SimPy. Yang pertama yaitu input blok terenkripsi C. Yang kedua, untuk setiap blok C_I gunakan pow C_I D N untuk menghitung M_I sama dengan C_I pangkat D modulus N. Yang ketiga, konversikan angka M_1. Yang ketiga, konversikan angka M_I kembali menjadi karakter untuk mendapatkan pesan asli. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjalankan algoritma RSA di Visual Studio Code menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama, misalnya kita akan memasukkan bilangan prima dengan angka 7. Kemudian bilangan angka prima key yaitu 29. Kemudian kita akan memasukkan kunci publik di antara angka 7 dan angka 29. Misalnya kita masukkan angka 11. Kemudian kunci publik sudah dibentuk dengan 11.203 dan kunci privat 107.203. Kemudian kita akan mencoba enkripsi pesan. Misalnya, halo semua. Maka pesan sudah terenkripsi yaitu 41.138.264.173.124.939.359.118. Kemudian kita akan mendekripsi kembali ciphertextnya. Maka ciphertext tadi sudah terdekripsi dengan halo semua. Selanjutnya, implementasi dan kelebihan kekurangan algoritma RSA akan dibahas oleh rekan saya yaitu Hilman Alfarizi. Selanjutnya, implementasi algoritma RSA. Implementasi pertama yaitu situs web HTTPS. Banyak situs web yang menggunakan HTTPS, contohnya Google dan Facebook, yang mengandalkan RSA untuk mengamankan kunci sesi. Implementasi yang kedua yaitu Digital Signature. RSA banyak digunakan dalam pembuatan tanda tangan digital yang menjamin keaslian dokumen. Dalam sistem tanda tangan digital, pengirim menggunakan kunci privatnya untuk menandatangani pesan atau dokumen. Penerima kemudian memverifikasi tanda tangan tersebut dengan kunci publik pengirim. Implementasi yang ketiga yaitu VPN. RSA digunakan dalam protokol VPN untuk enkripsi data dan autentikasi koneksi antara klien dan server VPN. Implementasi yang keempat yaitu protokol SSH. RSA sering digunakan dalam SSH untuk mengamankan koneksi remote, seperti saat mengakses server melalui command line. SSH menggunakan RSA untuk enkripsi kunci sesi yang digunakan dalam koneksi aman antara komputer, klien, dan server. Selanjutnya, kelebihan algoritma RSA. Kelebihan yang pertama yaitu keamanan yang tinggi. RSA menawarkan tingkat keamanan yang tinggi karena algoritma ini didasarkan pada kesulitan faktorisasi bilangan bulat besar. Saat ini, tidak ada algoritma yang efisien untuk memecahkan masalah ini, sehingga RSA dapat memberikan perlindungan yang kuat jika menggunakan panjang kunci yang memadai. Kelebihan yang kedua yaitu tanda tangan digital. RSA tidak hanya berfungsi untuk enkripsi, tetapi juga dapat digunakan untuk penandatanganan digital. Pengirim dapat memberikan tanda tangan elektronik pada pesan mereka, memberikan kepercayaan tambahan tentang asal dan integritas pesan. Kelebihan yang ketiga yaitu kriptografi kunci publik. RSA menggunakan kriptografi kunci publik di mana
Kunci publik dapat dibagikan secara terbuka, tanpa mengorbankan keamanan kunci privat. Hal ini memudahkan pertukaran kunci untuk enkripsi pesan antara pihak-pihak yang tidak saling mengenal. Kelebihan yang keempat yaitu penggunaan yang luas. RSA telah menjadi standar dalam banyak protokol keamanan, termasuk SSL atau TLS, untuk komunikasi internet yang aman, serta sistem email yang terenkripsi, menjadikan salah satu algoritma yang paling banyak digunakan dalam kripto modern. Kekurangan algoritma RSA. Kekurangan pertama yaitu kecepatan enkripsi dan dekripsi yang lambat. Proses enkripsi dan dekripsi RSA memerlukan operasi matematika yang kompleks, terutama ketika menggunakan bilangan besar, sehingga tidak efisien untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar. Kekurangan kedua yaitu penggunaan protokol tambahan. RSA biasa digunakan bersamaan dengan algoritma simetris dalam protokol keamanan, misalnya SSL atau TLS. Meskipun RSA dapat mengamankan pertukaran kunci simetris, ini menambahkan lapisan kompleksitas dan overhead dalam komunikasi. Kekurangan yang ketiga yaitu kebutuhan kunci yang sangat panjang. Keamanan RSA bergantung pada panjang kunci. Dengan meningkatnya kekuatan komputasi, terutama dengan perkembangan komputasi kuantum, ada kebutuhan untuk menggunakan kunci yang lebih panjang untuk menjaga keamanan, yang pada gilirannya memperlambat proses enkripsi dan dekripsi. Kekurangan yang keempat yaitu keterbatasan pada ukuran pesan. RSA memiliki batasan pada ukuran pesan yang dapat dienkripsi secara langsung. Pesan yang lebih besar dari modulus harus dibagi menjadi bagian yang lebih kecil sebelum dienkripsi, yang menambah kompleksitas pada implementasi. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan tentang algoritma RSA. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat menambahkan wawasan data mengenai keamanan data dalam dunia digital. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Lebih dan kurang, saya salah ucap, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.